membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum masuk pada kegiatan inti, kakak ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu nih. Gimana sih kabar kalian sekarang? Gimana perasaannya sekarang? Tapi baik kan? Sehat? Alhamdulillah ya kan. Semoga kita semua selalu sehat dan siap mengikuti kegiatan hari ini. Nah teman-teman, kegiatan kita hari ini itu bimbingan kelompok. Nah, ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Kelompok yang dibimbing ya. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan bimbingan yang dimana dilakukan secara berkelompok untuk membantu anggota memahami diri, terus perasaan, terus berbagi pengalaman, serta belajar bersama dengan rasa aman, nyaman, dan saling mendukung. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini itu untuk membantu teman-teman memahami perasaan insecure, karena kan topik hari ini itu tentang insecure, perasaan insecure. Nah, serta belajar cara mengelolanya secara lebih sehat. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Kakak mau tahu nih nama-nama teman-teman. Kakak mau tahu hobinya juga. Jadi kakak minta sekarang sebutin nama panggilan kalian, hobi, dan perasaan yang menggambarkan dan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Misalnya Melvi hobi bulu tangkis, perasaannya hari ini semangat. Lanjut. Satu kata yang menggambarkan perasaan kalian. Banyak yang capek ya hari ini. Nah, sekarang kita mau menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, tadi terima kasih ya karena sudah perkenalan. Sekarang kita mau lanjut menjelaskan langkah-langkah kegiatan hari ini. Nanti kita akan melalui beberapa tahap. Nah, salah satunya itu nanti kita akan simulasi psikodrama. Nah, di sini dalam kegiatan ini itu teman-teman sebagai anggota kelompok yang aktif, saling menghargai dan bisa mengekspresikan perasaannya secara jujur. Nah, perlu saya sampaikan juga, perlu kakak sampaikan juga di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang mana apapun yang diomongin di sini tidak boleh disebarluaskan ke luar. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, saya mau nanya dulu nih, kamu mau nanya dulu, teman-teman datang ke sini secara sukarela atau karena keterpaksaan? Sukarela, benar. Terima kasih karena teman-teman sudah sukarela datang ke sini. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi kakak harap teman-teman semuanya bisa terbuka tapi nyaman juga ya. Nah, yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Nah, di mana kita itu tidak boleh rasis atau tidak boleh bertentangan dengan norma, terus seperti agama, hukum, adat, seperti itu. Jadi kita harus saling mendukung dan saling menghargai. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan kontrak kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini itu berlangsung selama 45 menit. Nah, mungkin kira-kira segitu.
Nah, kakak harap kita semua bisa sungguh-sungguh melakukan kegiatan ini dan saling menghargai. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Oke. Nah, selama kegiatan ini berlangsung juga, mungkin konsen-konsennya dimatikan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada perlu atau apa, nanti dulu menangkap. Kakak akan mengingatkan kembali secara singkat, kegiatan kita itu berfokus pada pemahaman dan pengelolaan diri mengenai perasaan insecure melalui psikrodrama nanti yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, kakak mau nanya dulu apakah teman-teman di sini sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, maka kita akan memasuki tahap inti, yaitu berfokus pada eksplorasi perasaan insecure. Jadi topik utama kita ini mengatasi perasaan insecure. Ya, silakan boleh. Nah, mungkin karena suasananya agak tegang ya, mungkin kita ada ice breaking dulu kali ya. Mau nggak? Kita hari ini ice breakingnya itu sambung kata. Sambung kata. 3 kata. Misalnya begini. Kakak kasih kalian satu kata, misalnya tantangan. Nah, terus nanti selanjutnya merangkai kata tersebut dari tantangan, tapi 3 kata. Misalnya gini. Nanti kakak kasih tantangan. Tantangan harus dihadapi. Itu kan ada 3 kata. Tantangan harus dihadapi. Oke, paham nggak? Nah, terus nanti yang lainnya lagi dari hadapi, ya, dan kata tersebut dirangkai lagi. Jadi 3 kata, bebas. 3 kata dan merangkai kata yang tadi terakhir, ya. Bisa dimulai? Kakak dari sini apa sini dulu? Ini, oke. Kakak kasih kata insecure. Ini. Oh, kalau misalnya kan kakak nanti hitung nih, dalam hitungan 5 terus gak bisa jawab, mau dihukum nggak? Misalnya kalau yang kalah kita kasih hukuman nyanyi gitu atau apa? Jangan nyanyi, keluar aja maksudnya. Sekarang katanya berani. Berarti dari tantangan. Dari tantangan. Dilakukan dalam kehidupan yang sedih. Itu baru 2 kata. Kosongkan pikiran. Kita betul. Dan juga kita lagi. Oke, di sini kakak ada kertas. Kakak ambilin kertasnya satu-satu, terus nanti kalian menulis perasaan kalian di sini, terus nanti kumpulin. Oke? Nanti gambar apa? Yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Nanti tadi gambar muka menggambarkan perasaan gua kan menggambarkan. Udah bukan?
Ya karena ada dua, nanti gantian aja ya. Gambar. Oh enggak. Gambar kan. Ini nanti kalau kita nanti ini disebar nggak Pak? Hah? Nanti ini kita tahu ke orang lain. Oh enggak dong, kan tadi sifatnya rahasia. Gambarnya terbuka ya? Kita mau bagi lagi. Oh, itu apa ya? Perasaan. Perasaannya. Iya. Harus support. Apa ya? Perasaan kita Nanti gantian aja ya. kain. Nggak ada. Satu baris juga nggak apa-apa. Kemarin ya. Iya. Jadi kita tangan habis. Apa yang mau ditulis? Perasaan. Gimana tuh? Maksudnya apaan ya perasaan? Oh, sabar, jangan galau. Ya. Terus yang kedua ini menulis pengalaman atau momen yang bikin kalian merasa insecure. Dipisahin. Jadi perasaan. Iya, di bawahnya. Perasaan itu. Oh. Yang bikin kalian merasa insecure. Momen apa yang bikin kalian insecure? Oh, mana? Misalnya kayak ngebandingin dengan teman, atau misalnya karena nilai nih, nilai kecil gitu. Terus ngelihat nilai teman yang tinggi, terus kita merasa insecure gitu misalnya. Lalu apa itu? Ada di sini. Nah kalau udah itu pulpennya di namanya tuh. Yang mau apa? Itu lah deh. Nah, perasaan insecure itu kan sering dialami oleh remaja-remaja nih kayak teman-teman seperti juga baik karena penampilan, prestasi, terus perbandingan dengan teman maupun tekanan lingkungan. Nah, jadi membahas mengenai insecure itu penting biar kita itu nggak terjebak di diri kita yang negatif. Jadi biar kita itu merasa percaya diri. Udah? Yang udah boleh di Aduh, maaf. post-it. Post-it.
mengajak teman-teman buat refleksi. Jadi menurut kalian itu apa sih yang dimaksud dengan insecure? Sadar diri. Biasanya perasaan insecure itu muncul ketika di diri kalian itu ketika kalian itu lagi gimana? Disebutin. Oke. Nah sekarang kita akan simulasi psikodrama. Nah di sini itu temanya mengatasi perasaan insecure. Nah di sini pemerannya itu ada 4 pemeran, berarti 4-nya observer, 1 narator. Nah di sini ada yang menjadi Alia. Siapa di sini yang mau menjadi Alia? Alia ini sebagai ayo dengerin dulu sebentar. Alia sebagai protagonis siswi SMP yang pendiam, sering merasa tidak percaya diri dan dengan penampilan dan kemampuan akademiknya. Nah yang kedua itu sebagai Rina, antagonis atau pemicu. Jadi teman sekelas yang suka membandingkan si Alia tadi dan melontarkan komentar tanpa sadar kalau misalnya dia menyakiti. Nah yang ketiga itu sebagai teman pendukung, teman yang peduli, sabar dan selalu mencoba memberi semangat. Nah yang keempat itu diri yang si protagonis tadi yang merasa insecure itu. Nah jadi menggambarkan diri yang tadi merasa insecure biar lebih percaya diri, tenang dan mampu menerima dirinya sendiri. Nah kalau observer tadi yang 4 itu cuma mengamati ekspresi, terus perasaan dan perubahan sikap si tokoh. Tapi nanti di akhirnya itu kakak tanyain, kakak tanya gimana pendapatnya mengenai psikodrama tadi yang mau dilakukan nanti. Nah yang naratornya itu memandu alur cerita dan menjelaskan situasi. Gitu. Nah sekarang kakak tanya yang mau menjadi si Alia siapa? Si Alia ini tadi siswi SMP yang pendiam. Yang pendiam dan merasa tidak percaya diri. Oke. Tadi siapa? Nah sekarang yang menjadi Rina. Pagi hari di dalam kelas, beberapa siswa sedang berbincang. Aula duduk di bangkunya, menunduk sambil memegang buku. Kenapa ya? Aku selalu ngerasa kayak gini. Aku ngerasa aku gak sepintar yang lain. Penampilan aku juga biasa aja. Kamu udah nulis matematika ya? Aku sih udah, soalnya kamu Aku udah sih, tapi aku masih ragu itu sama jawaban aku. nanti sih, kamu kan dari dulu emang sama di matematika. Komentar Rina membuat Alia membandingkan dirinya dengan teman-teman lain. Lihat deh, lihat. Nilainya bagus, penampilannya juga beda banget ya. Kalau kamu sih harus bersaing. Alia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa ya? Kayak gini. Muka aku biasa aja, nilai aku gak nonjol. Aku pengen jadi kayak yang lain juga. Mereka mendapati. Gak apa-apa sih, aku cuma lagi bad mood aja hari ini.
tadi, kamu dengar aku ya. Kamu harus jadi orang lain untuk menjadi berharga. Tapi aku masih sering ngerasa insecure. Semua orang pasti pernah merasa insecure. Yang penting kamu bisa menerima diri kamu sendiri. Jadi aku nggak harus selalu merasa sempurna ya. Iya, yang penting kamu nikmati aja prosesnya. Oke. Lagi menarik nafas dalam. Kal, aku belum bisa sesempurna yang lain. Tapi kayaknya aku mau berusaha mencoba biar aku bisa menerima diri aku sendiri deh. Nah, itu kode yang aku kenal. Terima kasih atas peran yang tadi sudah dimainkan, bagus ya. Nah, sekarang kakak mau mengajak observer buat menilai atau menyampaikan refleksi tadi apa sih psikodrama yang udah ditampilin sama teman-temannya. Coba gimana? Menurut observer satu? Oke. Menurut saya ayah melakukan sebagai satu. Pak ada Odi. Iya, Pak jawab juga. Jadi tadi cuma baca. Oke. Menurut saya ayah menurut saya Bobby melakukan kalau dia suka. Observer kedua. Saya merasa bantuan dari teman dari orang sekitar untuk percaya diri dan sangat penting. Nah, sekarang masuk ke tahap kesimpulan. Jadi teman-teman, kegiatan hari ini itu akan segera berakhir, tapi kakak mau menanyakan terlebih dahulu apa sih yang teman-teman pelajari hari ini tentang insecure? Apa yang teman-teman dapat? Coba satu-satu, mau menurut siapa dulu nih? Coba kamu deh. Apa yang kamu pelajari dari topik insecure ini? Kita buat lebih percaya diri lagi, juga kita butuh teman yang selalu mendukung. Ya, selanjutnya dari kamu. Kalau aku hari ini aku belajar soal penanganan insecure pada diri sendiri. Menurut aku itu dengan cara kita lebih mengenal diri kita sendiri dan juga dengan bantuan lingkungan sekitar. Oke. Komitmen apa yang akan teman-teman lakukan setelah kegiatan ini? Komitmen apa sih di dalam diri? Belajar. Belajar. Percaya diri. Tuh. Terus kita harus percaya pada diri sendiri, tidak boleh insecure, kita harus pede aja. Walaupun misalnya kita nggak boleh melihat, walaupun misalnya orang lain lebih unggul, kita tetap percaya diri dan terus belajar. Sekarang kakak harap setelah kegiatan ini teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri, terus lebih percaya diri lagi, lebih mampu mengelola perasaan insecure itu. Jadi kakak harap teman-teman tidak boleh insecure. Oke? Nah sekarang kakak mengucapkan terima kasih atas
kita selesai. Oke, sebelum penutup kita mungkin nyanyi sayonara. Oke. Yuk. Sayonara. Partisipasi teman-teman semuanya, mohon maaf apabila terdapat ada kekurangan atau kesalahan dalam setiap kata atau perbuatan kakak tadi, kurang lebih